Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, hadirnya media sosial sebagai media dalam memudahkan berbagai aktivitas sudah menjadi realitas keseharian. Hal ini juga berlaku bagi orang yang hendak berkirim ucapan dan doa. Biasanya, jika ada kabar duka orang meninggal dunia di grup WhatsApp, dalam hitungan detik setelah kabar duka itu muncul, langsung disambut dengan balasan doa dan ucapan bela sungkawa dalam bentuk stiker atau teks yang sudah di-save dan tinggal salin tempel atau copy paste saja. Anehnya, terkadang kebanyakan dari kita hanya mengirimkan stiker atau teks doa saja, akan tetapi lupa melafalkannya secara pribadi. Lantas, apakah mendoakan orang yang meninggal dengan stiker saja sudah cukup? Bagaimana hukum mendoakan mayit menggunakan stiker WhatsApp? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pemirsa Tadabbur Ilmi, perkembangan media sosial membuat manusia menjadi lebih cepat dalam berinteraksi satu sama lain. Hal ini juga berlaku bagi orang yang hendak mengirimkan kabar duka yang bisa langsung di-share di grup WhatsApp dan secara langsung akan mendapatkan respon dengan doa dalam bentuk tulisan dan juga dalam bentuk stiker. Pada dasarnya, telah terdapat ijma di antara ulama mengenai setiap doa yang dikirimkan kepada orang yang meninggal, dan doa itu pasti akan sampai dan sangat bermanfaat baginya. Hal ini berdasarkan dari ayat Al-Quran. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka atau muhajirin dan ansor, mereka berdoa, "Ya Rob kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rob kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang." Al-Quran Surat Al-Hasr ayat 10. Pada ayat tersebut dapat dipahami bahwa orang yang telah meninggal mampu merasakan manfaat dari pengampunan orang-orang yang masih hidup. Akan tetapi, bagaimana jika mendoakannya menggunakan stiker WhatsApp? Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta, Dr. Haji Fuad Thohari, menjelaskan bahwa doa yang dikirim untuk orang yang sudah meninggal bisa sampai dan bermanfaat untuk mayit. Akan tetapi, apabila doa-doa tersebut hanya berbentuk stiker atau teks bacaan tanpa diucapkan terlebih dahulu sebelum dibagikan, maka tidak dikatakan sebagai doa dan tidak ada manfaatnya bagi mayit. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Azkar karangan Al-Imam An-Nawawi. Ketahuilah bahwa zikir yang disyariatkan dalam sholat dan selainnya, baik yang wajib ataupun sunnah, tidak dihitung dan tidak dianggap kecuali diucapkan sekiranya ia dapat mendengar yang diucapkannya sendiri apabila pendengarannya sehat dan dalam keadaan normal atau tidak sedang bising dan sebagainya. Hal senada juga dijelaskan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Zikir yang wajib atau sunnah di dalam sholat atau yang lain tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dilafazkan orang yang berzikir tersebut dan suaranya terdengar jika pendengarannya normal. Dengan demikian dapat diketahui bahwa doa yang dikirimkan untuk orang yang sudah meninggal adalah bisa sampai dan sangat bermanfaat bagi mereka. Akan tetapi, jika doanya hanya dalam bentuk stiker atau teks tanpa diucapkan, maka tidak bisa dikatakan doa, melainkan harus diucapkan. Sungguh, kemajuan teknologi pada dasarnya sangat memudahkan manusia, akan tetapi setiap kemudahan yang ada tidak dianjurkan untuk dimudah-mudahkan dengan melanggar aturan-aturan syariat. Pemirsa Tadabbur Ilmi,
kegiatan mendoakan orang yang sudah meninggal dengan menggunakan stiker sudah menjadi tren di kalangan kita saat ini. Akan tetapi, kemudahan teknologi yang ada jangan sampai membuat amal menjadi sia-sia dan tidak bermanfaat bagi orang yang didoakan. Ada baiknya sebelum stiker atau tulisan yang berisi doa itu dibagikan, hendaknya dibaca pribadi terlebih dahulu sehingga nuansanya lebih terasa dan manfaat dari doa itu menjadi tersampaikan kepada yang didoakan. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan baru bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.